gue ngeri tumpah kesini lagi. Udah tuh ya mau Ada MacBook guys. Nah ini aja deh, ada bahasa Arab gue loh. Jadi guys, aku mau cerita. Jadi hari ini adalah day one aku merah. Ya, red day hari ini. Jadi kayak agak bete. Dan kebetulan dia lagi ada di tempat ini, jadi aku samperin aja. Karena searah pulang. Apapun ya, aku sini ya aku juk-juk. Kau paham juk-juk gak? Dijuk, dijalani, disamperin. Nah makanya kalian semua kalau jadi cowok, kalau misalnya emang pengen effort sama cewek, kan juk-juk segalanya guys. Gak pernah ya? Pernah. Oh iya pernah ya. Oh gini rasanya jadi youtuber anjir. Malu banget. Oh gini ya rasa jadi konten kreator. Ini kalau belum dipencet nggak sih? Coba kita lihat udah pencet. Udah. Udah dong. Gue juga pernah kok ada juk. Iya tahu. Kan gue tahu semua cerita juk-jugannya. Oke, lanjut. Gagal. Danau galau. Kayak di situ kalau misalnya kirain danau gagal. Danau galau. Jadi kalau misalnya kayak kita lagi mau perform, kita mau lagi ada latihan atau pengen ngegalau gitu, kalian bisa kunjungi namanya Danau Galau Telkom. Terus kalau misalnya kalian pengen ke Telkom nih, ya parkirnya di WDP aja. WDP itu warung depan Politeknik, karena dulu kan Telkom tuh namanya Politeknik Telkom kalau nggak salah, aku lupa lah. Dan makanya namanya WDP, warung depan Politeknik, karena dulu Telkom sebelum jadi universitas itu Politeknik terlebih dahulu, baru ke institut baru ya. Terus makanan rekomendasi kamu sejauh ini di WDP? Karena kan WDP itu kayak literally banyak banget jajanannya. Dari ujung ke ujung. Dan itu viral banget, nggak cuma buat mahasiswa Telkom doang, tapi viral juga buat mahasiswa sekitarnya ya, kampus sekitarnya gitu. Benar. Jadi orang-orang suka pada ke WDP juga, jadi mahasiswa dari univ lain tuh. Benar. Kayak Pujas lah ya, Pujasnya Telkom lah kalau WDP. Kalau rekomendasi dari aku sih banyak ya, kayak ada bubur ayam, aku lupa lagi nama bubur ayamnya apa. Intinya kalau misalnya dari gate 2 tuh kamu ngarahnya tuh arah kanan gitu. Cuman aku kebanyakan makan tuh dari gate 2 tuh ke arah kiri. Emang di arah kiri ada apa? Kenapa arah kiri lebih menarik bagi kamu? Karena di situ kan berdekatan dengan gate 1. Nah di gate 1 tuh sore-sore tuh suka banyak banget kayak makanan cemilan gitu loh, kayak cimol bojot AA, terus kayak apa sih, siomay, terus batagor, terus kayak bola ubi, dimsum, seblak, terus cheese roll, terus pisang aroma, gorengan, banyak banget ini. Tapi kalau misalnya yang soto Padang, Aduh itu udah langganan aku banget. Itu soto Padang apa gitu aku lupa namanya. Intinya dari gate 2 ya ke kiri aja, itu paling ujung gitu lah. Ada soto Padang dan di sebelahnya tuh ada sate Padang. aku tuh baru tahu kalau misalnya Padang tuh mengeluarkan soto gitu. Atau jangan, kasihan dikeluarin. Maksudnya aku baru tahu kalau warung nasi Padang tuh punya produk soto gitu. Selama ini kan cuma kayak nasi Padang, rendang, yang keringan-keringan aja gitu, nggak pernah. Oh soto juga ternyata ada dari Padang. Bedanya sama soto lain apa tuh? Sama soto Bandung? Kalau misalnya soto Bandung tuh kan kayak lebih flat, ngerti nggak sih? Kayak udah rasanya sup gitu, ngerti nggak? Kayak sop, sayur sop lah gitu ya. Terus ada lobaknya dan lain-lain lah gitu. Nah kalau misalnya soto Padang ini kondimennya tuh banyak banget, kata aku ya. Karena itu kan ada tomat, terus ada ayam yang disuir gitu, terus ada soun kayak bihun, terus ada telur, terus ada bawang daun, dan itu tuh kuahnya lebih pedas, hangat gitu loh, dan enak. Tomat, itu tomatnya kayak tomat yang baby tomat gitu, atau misalnya tomat yang besar? Yang dipotong aja. Iya, gitu. Dan itu enak. Rasanya lebih gimana? Asin kah? Pedes kah? Gurih, pedas, dan kayak pedasnya tuh
pedas merica gitu ya. Merica banget Dan pedas ala Padang lah gimana? Iya benar sih. Soalnya kalau masakan Padang tuh emang kebanyakan kayak anget Benar, kan ya, benar. lebih pedes gitu. Itu Benar. pernah ada di pelajaran PKWU ya. Bener, PKWU Sumatera Barat. Sumatera Barat emang makanannya emang suka agak Benar. anget pedes gitu. Pedas. Saya kalau Yogyakarta dia biasanya manis, Manis. kayak gudeg itu sebenarnya aku kurang suka. Sama, aku kurang suka yang Enak gitu. manis-manis. Jadi kayak makanan yang ada di ekspektasi aku tuh sebenarnya tuh asin gitu, Asin. gurih gitu, wokoh gitu berempahnya, Benar. tapi ternyata dia manis. Manis. Aku nggak suka. Kurang doyan lah. Terus apa lagi? Terus Ngomong-ngomongin tentang makanan ya, kita juga kadang suka masih mengingat-ingat rasa dari makanan ya, udah kayak meninggalkan Iya. bekas gitu Benar. di lidah kita gitu, meninggalkan. Terus kayak ngomong-ngomongin meninggalkan, gimana sih ditinggalkan? Nggak smooth banget bridgingnya ya. Gak smooth banget dia. Nah itu udah 15.50 tuh yang mau pergi nih. Aduh, dia cegat aku mulu. Iya, itu salah satu cara aku untuk nyegat dia supaya aku gak pergi guys. Sebenarnya ya aku harusnya pergi ya, cuman kasihan ini. Enggak, cuma sebenarnya dia juga males. Gue tahu. Oke, untuk Ngomongin ditinggal. kehilangan ya, untuk orang yang pernah ditinggalkan lah, apalagi Gimana, kita Ama? secara pribadi. Gue yang nanya, gue yang jawab. Gue nggak pernah ditinggalin, gue ditolak. Oh, gimana? Ibaratkan Iya. kamu menemukan gitu. Apa? Menemukan makanan yang manis kayak tadi gudeg gitu. Ternyata pas kamu cicipi, kamu dekati dan cicipi, kamu kayak ya udah gitu. Gak enak ya dari akunya gitu. Iya. Sebenarnya ini case-nya lebih ke kayaknya aku mau beli gudeg, pas mau beli gudeg ibunya nggak mau aku beli gitu. Itu sih lebih kayak gitu deh kayak. Kasian banget ya. Iya. Tapi ya guys, kadang meskipun kita sakit hati gitu sama si tukang gudegnya gitu, kok kayak nggak boleh beli itu sih gitu. Tapi ternyata mungkin ada hal lain yang lebih enak dari gudeg yang bisa kita beli. Ternyata itu hikmahnya guys. Simpelnya sih kayak gitu ya. Tapi kan dalam proses aku menerima sakit dari tukang gudegnya ini, itu nggak gampang. Recovery-nya nggak gampang. Aku kayak pas begitu ditolak baru-baru kepikiran, aku mau beli apa di yang tempat lain itu Stuck dia guys. Iya, stuck guys kayak. Di depan tokonya. Iya, 24 itu tuh lebih ke jam. jadi apa ya, penasaran gak sih, karena Iya. kita gue mau cobain gudeg nih, gue masih penasaran sama rasa gudeg, gudeg. tapi kok gue nggak bisa nyobain gudeg gitu. Bener. Aduh. Itu perumpamaan dari gudeg ya. Gudeg. Tapi Nah, ini kalau misalnya bukan dari soal gudeg. iya. Tapi kalau dari Kak Sasa sendiri ya, kalau aku kan penolakan nih, kalau ini ditinggalkan, gimana rasanya nih? Pas udah nyobain gudeg, lagi enak-enaknya makan Tiba-tiba. gudeg, tiba-tiba ibu-ibu bilang, Ngusir. Neng saya mau beres-beres, gudegnya saya ambil. Nah itu Iya, gimana? aduh, rasanya tuh kayak udah enak, udah nyaman, tiba-tiba kayak diusir secara kayak tiba-tiba itu rasanya kayak aduh, meninggalkan luka yang sangat mendalam ya. Karena kayak kita kan sebagai orang yang udah nyaman lah ya Sama di situ. gudeg ya. Sama gudeg di situ, rasa gudeg yang di situ. Ternyata ibu-ibunya ngusir. Iya. Wah. Kenapa ya hidup tuh kayak gitu? Tuh kan lagunya mendukung. Gak ngerti lagi. Sebenarnya ini obrolannya ngalor ngidul banget loh guys, tapi itu melatih public speaking kita di depan kamera karena kita berdua adalah anak PR. Nah, kok nggak kompak? Yang humas gue, yang PR dia. Kok gue yang ngomong PR, dia ngomong humas? Kalau aku tuh kan nyebutnya humas gitu ya. Iya, Kalau di kampus kalau- aku, kalau dia kan PR. gitu kan. Karena lebih ke modern. Maksud gue konvensional. Nyindir banget si Telkom. Lihat aja, gue tuh maksudnya jurusan gue tuh Karena kehitungnya digital, kan? baru, Digital. kehitungnya baru karena Di PR tuh 2017. digital bukan? Iya, di PR. Aku Digital kira Public Relation. Karena digital public relation. Ya tapi ya maksudnya meskipun digital pun ya ini ranahnya ke humas beneran juga. Ya iyalah. Jadi bisa digital iya. Humas bohongan. Ke digital bisa kayak. Mungkin ditambahin face-to-face. digital karena dia Telkom. Iya, tuh. Dia segala ya. Gak tahu ya guys, maaf Asbun.
maybe karena terlalu komunikasi banget ya anaknya. Aduh, udah 15.55 guys. Nggak akan guys, dia nggak akan pergi ini mah. Ya kayaknya aku akan pergi deh. Maaf tuh. Bener, aku mah happy dah. Kocak. Karena guys, ternyata college life itu nggak se-happy yang kita bayangkan. Justru menurut aku college life tuh bikin lengah sih guys. Kenapa bisa lengah tuh Kak Sasa?